Mahkota. Dia dihukum. Hamba memberi salam kepada mahkota. Mahkota. Membawa kue jagung di tangan. Tidak ada setetes minyak pun di dalam hidangan itu. Mahkota menguasai seni bela diri. Dia tahu terlalu banyak. Tidak bisa dipertahankan. Saya dengar mahkota lemah dan sering sakit sejak kecil. Agaknya sekte Buddha memiliki metode kultivasi untuk memperkuat tubuh. Bahkan jika berlatih seni bela diri, saat mahkota memprotes dengan mogok makan, Anda bisa bertahan beberapa hari lagi. Saya benar-benar tidak akan memberitahu siapapun. Cukup cerdik bukan? Mahkota. Apakah Anda masih tidak makan? Kau telah dihukum. Hamba yang rendah ini memberitahu Yang Mama bahwa mahkota sudah makan, menipu atasan, dan menindas bawahan. Hamba pantas menerima hukuman. Hamba yang rendah ini hanya memiliki nyawa yang hina. Kematian bukanlah kerugian besar. Namun mahkota adalah keturunan bangsawan. Anda tidak boleh kelaparan. Mahkota. Silakan makan sesuatu. Mahkota. Jika aku tidak makan, aku takut kau mungkin mati. Mahkota menunjukkan belas kasihan. Siapa namamu? Hamba yang rendah ini adalah Ning Xiaoche. Ning Xiaojia. Jika aku menunjukkan belas kasihan padamu, bisakah kau menanggungnya? Saatnya telah tiba. Hamba yang rendah ini hanya memiliki nyawa yang hina. Nyawa yang hina adalah yang paling tangguh. Jika mahkota tidak meremehkan saya, Bodoh seperti ini, bagaimana dia akan bertahan hidup di istana yang dalam? Cukup. Aku ingat apa yang kau katakan. Tinggalkan barang-barang itu di sini, dan kau boleh pergi. jadi aku memiliki pikiran yang tidak murni. Mahkota, mengapa Anda membiarkan wanita itu pergi? Dia melihat apa yang seharusnya tidak dia lihat. Tidak perlu terburu-buru. Dengan kecerdasannya, di dalam istana kekaisaran ini, dia tidak akan bertahan terlalu lama. Jika aku ingin menyembunyikan kekuatanku dan berhasil bertindak sebagai wali penguasa, aku butuh tameng di sisiku. Ning Xiaocha ini masih berguna bagiku. Baik, Apakah mahkota sudah makan? Mama, Anda harus pergi melihatnya sendiri. Nona benar-benar sangat cerdas.
Mama Anda menyanjung saya. Itu karena mahkota berhati baik. Nona telah menyelesaikan sebuah pencapaian besar. Namun di dalam istana ini, perkataan dan tindakanmu harus sangat berhati-hati. Jangan biarkan siapapun mencari kesalahan. Yang Mama mengandung makna tersembunyi. Mahkota barusan juga sepertinya sedang mengisyaratkan sesuatu. Apa artinya ini? Kamu, Apakah Anda sudah bertemu Nona He? bicaralah. He Xiao yang putri tunggal sang jenderal. Di mana Ning Xiaocha? Mencari saya. Anda Ning Xiaocha kan? Akan kupukul kamu sampai mati. Lancang. Beraninya kamu menghindar. Diam, jangan berani menghindar. Aku akan memukulmu. Berdirilah di sana dengan patuh dan terima pukulannya. Siapa kau? Apa aku mengenalmu? Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu memukulku. Apa aku bodoh? Kamu. Mama, selamatkan aku. Nona He harap tenang. Anda adalah putri sah Jenderal He. Dan juga calon putri mahkota. Tubuh Anda yang terhormat sangat berharga. Jangan demi seorang pelayan istana yang rendah merusak kesehatan Anda dengan kemarahan. Jadi dia adalah tunangan mahkota. Keluarga itu dan keluarga Hela yang mengendalikan kekuatan militer. Pantas saja dia begitu sombong. Halo Nona He. Mengenakan wajah rubah betina yang menggoda, berkeliaran merayu pria di mana-mana. Bolehkah saya bertanya pada Nona He, kesalahan apa yang telah dilakukan pelayan ini? Sehingga Anda harus memukul saya seperti ini. Aku Nona muda ini merasa marah hanya dengan melihat wajah rubah betina yang menggoda milikmu ini. Tidakkah kamu tahu, makhluk macam apa kamu ini? Beraninya kamu merayu kakak mahkotaku. Hari ini aku akan mencambuk wajahmu sampai hancur. Akan kupukul kamu sampai mati. Akan kupukul kamu sampai mati. Membiarkanmu memukulku. Aku akan membiarkanmu memukulku. Membiarkanmu memukulku. Berakhir sudah. Aku tadi impulsif, mengira aku sedang syuting sebuah adegan. Sekarang, aku pasti tamat. Cabut nyawanya untukku. Nona Hai, ini adalah Istana Timur. Saya diperintahkan oleh Kaisar untuk melayani mahkota. Tanpa perintah Kaisar, Anda tidak berhak membunuh saya. Lidah yang tajam. Aku Nona muda ini adalah calon nyonya Istana Timur. Menghadapi seorang pelayan istana yang hina bukanlah apa-apa. Cambuk wajahnya sampai hancur untukku. Lalu bunuh dia dan buang dia ke kuburan massal. Baru beberapa hari sejak aku bertransmigrasi dan aku sudah akan mati. Sudah cukupkah kau membuat masalah? Pelacur kecil. Membuatku malu. Di depan kakak mahkota, aku harus membunuhmu. Tidak, pelacur kecil ini memukulku. Aku pasti sangat jelek sekarang. Aku tidak bisa membiarkan kakak mahkota melihatku dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Tunggu saja pembalasanku. Salam mahkota. Nona, Anda merebut cambuk itu dengan sangat cepat tadi. Anda ternyata menguasai seni bela diri. Apa yang aneh tentang itu? Kami yang show kuda kedukaan harus tahu sedikit tentang segalanya. Tarian dan seni bela diri tidak terpisah. Keduanya hampir sama. Dulu aku adalah pemeran pengganti seni bela diri. Nona itu sama sekali bukan tandingan bagiku. Nona, tindakan Anda hari ini terlalu gegabah. Nona He adalah calon putri mahkota. Anda berani memukulnya. Jika mahkota tidak turun tangan, tidak ada yang bisa melindungi Anda. Saat itu benar-benar tidak ada waktu untuk memikirkan konsekuensinya. Di zaman modern aku juga dimanjakan dan diistimewakan, dikagumi oleh orang lain. Bagaimana mungkin aku menderita ketidakadilan seperti itu? Terima kasih Mama atas pengingatnya. Aku ceroboh hari ini. Baiklah, pergilah sekarang. Jangan lupakan misimu.
Jika dalam 3 hari, kamu masih tidak bisa membujuk mahkota untuk pergi ke Akademi Kekaisaran, di pihak permaisuri, tidak akan ada yang bisa melindungimu. Pelayan ini memberi hormat kepada mahkota. Terima kasih mahkota, telah selamatkan nyawaku. Aku meremehkanmu. Kau tidak dipukuli sampai mati. Padahal Anda adalah seorang praktisi Buddhis. Mulut bersuhu 37 derajat. Bagaimana bisa mengatakannya? Kata-kata dingin seperti itu. Apa yang kau gumamkan? Bukankah kau terluka parah kemarin? Bagaimana kau bisa pulih begitu cepat? Singkirkan siasat kecilmu itu. Jika tidak, kau akan segera dipukuli sampai mati. Mahkota begitu berhati kejam. Benar-benar berharap pelayan ini mati. Semua bilang yang tinggalkan dunia itu penuh kasih. Mahkota setidaknya dianggap, setengah ditabiskan. Bahkan bisa lihat bahaya, tapi tak menolong. Apakah Anda tidak takut akan murka Buddha? Kau benar-benar memiliki lidah yang tajam. Mahkota. Mulut pelayan ini tidak hanya tajam, tapi juga sangat manis. Apakah mahkota ingin mencicipinya? Keluar. Kalimat itu lagi. Jika aku tidak bisa menyelesaikan misi yang jatuh tempo lusa, permaisuri pasti akan memenggal kepalaku. Mati cepat atau lambat tetaplah mati. Terpaksa saja. Bagaimana mahkota ingin pelayan ini berguling? Pelayan ini bodoh. Tolong ajari saya. Ning Xiaocha, kau mencari mati. Mahkota, lantainya terlalu keras. Berguling di atasnya tidak nyaman. Mengapa kita tidak pergi ke tempat tidur saja? Tempat tidur mahkota begitu besar. Berguling di atasnya pasti sangat nyaman. Tidak tahu malu. Wujud adalah kekosongan, kekosongan adalah wujud. Mungkinkah pria ini tidak mampu? Tidak mempan dibujuk. Mahkota, tolong buka mata Anda dan lihatlah pelayan ini. Pelayan ini tidak percaya. Mata Anda tadi kosong. Berakhir sudah. Aku keterlaluan. Kurang ajar. Mahkota pelayan ini salah. Tolong jangan hukum saya. Jika Anda berniat membunuh saya, tolong pilih cara mati yang lain. Jika saya dipukuli dengan tongkat, cara kematiannya terlalu buruk rupa. Saya mohon kepada Anda. Lepaskan aku. Jika aku harus mati, maka aku harus mati. Ning Xiaocha, aku mengampunimu. Cepat keluar. Benarkah? Apakah mahkota menepati janji Anda? Benarkah? Mahkota. Nona He telah pergi menemui permaisuri. Permaisuri ingin memanggil Ning Xiaocha untuk diinterogasi. Tidak, wanita sialan itu pasti sudah pergi ke permaisuri lagi untuk melaporkanku. Apa yang harus kulakukan? Aku telah mengampunimu, tapi permaisuri tidak akan mengampunimu. Mahkota, selamatkan pelayan Anda. Pelayan Anda sudah menjadi milik mahkota. Ning Xiaochai, apakah kamu ingin mati? Mahkota. Sekarang di tubuh Anda ada bekas cupang saya. Semua orang tahu bahwa saya adalah milik mahkota. Jika Anda membiarkan saya pada nasib saya, tidakkah Anda takut dikritik oleh orang lain? Apakah kau yakin ini adalah bekas cupang? Dan bukan gigitan anjing pada mahkota ini? Mahkota, tolong selamatkan hamba. Hamba tidak ingin mati. Aku akan mengantarkan jiwamu. Orang ini benar-benar kultivator Buddhis, dan bukan seorang kultivator iblis. Terlalu jahat, bajingan.
Mahkota. Hamba akan pergi. Perjalanan ini sangat berbahaya. Hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Baru saja hamba memang menunjukkan rasa tidak hormat yang besar kepada mahkota. Tetapi itu juga merupakan tindakan keputusasaan. Hanya karena hamba dengan sepenuh hati mengagumi mahkota. Mahkota adalah naga di antara manusia. Bulan terang di langit. Dewa terbuang di antara awan. Dapat menjadi dekat dengan mahkota hari ini. Bahkan jika hamba mati, hamba akan mati tanpa penyesalan. Lewat dengan ribut. Enya. Kalau begitu hamba benar-benar pergi kali ini. Ingatlah untuk makan. Selamat tinggal selamanya. Gawat. Kali ini, keadaannya benar-benar buruk. Berdoa kepada Buddha. Berkatilah dan lindungilah. Mahkota, bawahan Anda benar-benar tidak baru saja. Sengaja gagal keluar dan menyelamatkan Anda. Lalu, mengapa kau datang sekarang? Mahkota, permaisuri, dan sisa-sisa dari dinasti terdahulu selalu menjaga kontak yang erat. Kita telah bersabar selama bertahun-tahun. Kita benar-benar tidak boleh mengekspos diri kita sendiri. Terlepas dari, apakah Ning Xiaocha ini adalah orang permaisuri atau bukan? Dia benar-benar tidak bisa dipertahankan lagi. Kamu pelacur kecil, kamu mati. Benar-benar kekanak-kanakan. Dan masih berkeliaran mengadu. The film was translated Berlututlah. and narrated by M Media. Keluar. Ya. Benar-benar berani menyentuh Putri Sah dari Adipati Negara Jan, calon putri mahkota. Kau sangat berani. Mama. Ning Xiaocha bermesraan dengan mahkota. Hamba sedang mengantarkan teh dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mahkota dan dia berpelukan. Bagus. Masih berani menjawab. Pergi cari kaisar. Luja tampar wajahnya. Pelayan rendah, berani menyentuh majikanmu. Tidak tahu takut. Di dalam masyarakat feodal ini, nyawa manusia seperti rumput liar. Hamba hanyalah seorang pelayan istana yang rendah. Mereka ingin menghancurkan hamba sampai mati. Semudah membalikan telapak tangan. Permaisuri, bukankah permaisuri memerintahkan hamba ini untuk membujuk mahkota pergi ke Akademi Kekaisaran? Hamba ini belum menyelesaikan tugasnya. Mohon berikan hamba ini kesempatan lagi. Hamba pasti akan menebus diri melalui pengabdian yang berjasa. Kali ini hamba pasti akan membujuk mahkota untuk pergi ke Akademi Kekaisaran. Tidak perlu menyentuh calon putri mahkota. Itu lancang. Itu hukuman mati. Pengawal, seret dia keluar. Pukuli dia sampai mati dengan tongkat. Permaisuri sangat ingin mengambil nyawa hamba. Sepertinya dia sama sekali tidak tulus. Mahkota melanggar sila dan kembali ke dunia. Pergi ke Akademi Kekaisaran. Permaisuri, mohon berikan hamba ini kesempatan lagi. Mohon ampuni hamba ini. Mengapa masih berdiri terpana di sana? Cepat seret dia pergi. Permaisuri, ampuni nyawa hamba. Sudah berakhir. Sekarang hamba benar-benar akan mati. Hamba bertanya-tanya, apakah pihak yang mama memiliki pengaruh apapun? Permaisuri. Ning Xiaocha, bukankah kamu sangat mampu?
Jangan bunuh dia dengan satu pukulan. Pukul dia perlahan-lahan. Pukul dia sampai dia menghembuskan napas terakhir. Jika Anda punya nyali, maka pukullah hamba sampai mati hari ini. Aku dengar kakak mahkota memakan makanan yang kamu kirim. Kau menggunakan wajahmu ini untuk menggoda kakanda mahkota. Seorang kuda kedukaan yang show. Sesuatu yang kotor yang tidak layak bagi masyarakat terhormat. Berani mendambakan kakanda mahkotaku. Hamba masih terlalu naif. Di tempat ini, yang melahap orang tanpa menyisakan tulang sekalipun. Kekuasaan adalah alat tawar-menawar terbaik. Jika hamba bisa bertahan hidup hari ini, hamba harus mengamankan mahkota. Bahkan jika hamba mati, hamba harus mati dengan bermartabat. Baiklah. Kau masih membangkang, bukan? Berhenti. Mama Yang, Ning Xiaoke melakukan pembangkangan. Permaisuri perintahkan dia dipukul tongkat sampai mati. Apa, jadi kau ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Ning Xiaocha telah berjasa dengan membujuk mahkota untuk makan. Kaisar ingin menemuinya. Mama Yang, kau ingin melindunginya. Seorang kuda kedukaan yang rendah. Bahkan jika aku memukulinya sampai mati, Kaisar yang mempertimbangkan reputasi ayahku tidak akan berani bicara banyak. Jika pangeran ini, lalu bagaimana jika ingin ikut campur dalam masalah ini? Salam kepada mahkota Pangeran Jing. Paman Kekaisaran. Dia hanyalah seorang penggoda yang memikat. Benar-benar ceroboh, mencoba menggoda kakanda mahkotaku. Apakah hamba berhalusinasi? Wajah ini sangat akrab. Cepat kirim dia kembali. Cepat. Mungkinkah Paman Kekaisaran juga menyukainya? Pangeran ini melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Bagaimana Paman Kekaisaran lakukan ini demi kebaikanku? Mahkota mengabdikan diri pada agama Buddha. Jika dia benar-benar menjadi biksu, bagaimana dia masih bisa menikahimu? Jika dia benar-benar menaruh perasaan pada pelayan istana kecil ini, menumbuhkan perasaan romantis, itu sebenarnya akan menjadi hal yang baik bagimu. Tapi bagaimana jika kakanda mahkota benar-benar jatuh cinta padanya? Bagaimana jika dia benar-benar jatuh cinta padanya? Hanyalah seorang pelayan istana yang asalnya adalah seorang kuda kedukaan. Bagaimana mungkin dia bisa menggoyahkan posisimu? Jangan biarkan dirimu dimanfaatkan oleh orang lain. Tetapi, Xiaoyan, kau adalah calon putri mahkota. Dan terlebih lagi calon permaisuri kerajaan Shou. Jika masalah ini sampai ke telinga kaisar, itu akan merugikanmu. Cepatlah kembali ke Adipati Negara Shen. baiklah. Pangeran Jing datang ke sini hari ini tanpa mengirimkan pemberitahuan. Apa maksud dari semua ini? Hanya sekadar lewat. Lawat saja. Dan kau berniat membawa pergi orang milik permaisuri ini. Jika permaisuri merasa tidak puas, Anda dipersilakan menghadap saudara kekaisaran dan menuduh saya. Saya mohon pamit. Zhao Chen. Permaisuri, mahkota taat pada agama Buddha, dan tak pernah ikut urusan istana dalam atau luar. Jika kita ingin memulihkan bangsa kita, bahaya terbesar sebenarnya adalah pamannya Zhao Chen. Zhao Chen hari ini secara terang-terangan menentang permaisuri. Bawa pergi Ning Xiaocha. Mungkinkah Ning Xiaocha adalah orangnya Pangeran Jing? Mahkota tidak memedulikan urusan istana. Selalu Zhao Chen yang menangani urusan negara atas nama kaisar. Jika mahkota menjadi biksu, takhta secara alami dan logis akan jatuh ke tangannya. Selain permaisuri ini, orang yang paling tidak ingin mahkota kembali ke dunia fana hanyalah Zhao Chen. Jika Ning Xiaocha ini benar-benar orang milik Zhao Chen, maka permaisuri ini tidak terburu-buru untuk bertindak. Pangeran Jing dan mahkota selalu menjadi saingan. Tampaknya Ning Xiaocha hanyalah alatnya untuk menguji mahkota. Itu tidak akan memengaruhi rencana kita. Pergilah. Awasi mereka setiap saat. Ya. Zhao Chen, Zhao Cheng. Sepertinya
Kau memiliki niat tertentu. Siapa Anda? Nama saya Xiaolin. Saya adalah pengawal pribadi Pangeran Jing. Terima kasih Pangeran Jing telah selamatkan hamba. Namun status hamba ini rendah. Tak ada apa-apa untuk membalas. Hamba hanya bisa doakan Pangeran Jing tiap hari. Nona, Anda berbicara terlalu serius. Nora, pangeran kami, meminta saya untuk memberikan tanda ini kepada Anda. Beliau mengundang Anda setelah Anda bangun untuk pergi ke pavilion di Taman Kekaisaran untuk menemuinya. Hamba tahu Pangeran Jing ini tidak akan menyelamatkan hamba tanpa alasan. Salam kepada pengurus. Nona, tolong pulihlah dengan baik. Saya akan mohon diri. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Terima kasih Mama atas perhatiannya. Hamba belum akan mati. Mama silakan duduk. Apakah Anda ingin teh? Jika Anda sudah tahu ini akan terjadi hari ini, mengapa Anda melakukannya sejak awal? Anda hanyalah seorang kuda kedukaan yang show, tanpa kekuasaan atau pengaruh. Istana Kekaisaran ini adalah tempat pemakan manusia yang tidak memuntahkan tulangnya. Para bangsawan yang berkuasa itu bukanlah orang-orang yang sanggup kita provokasi. Teguran Mama benar. Aku harus berhati-hati mulai sekarang. Orang bermargah ini menindas orang lain secara berlebihan. Tunggu sampai luka hamba sembuh. Mahkota. Tumbuh besar di kuil Kongmeng sejak kecil. Putri dari Wakil Menteri Pendapatan. Pergi untuk mempersembahkan dupa dan berbicara beberapa patah kata dengan mahkota. Keesokan harinya Nona Hi ini mengejarnya sampai ke kediaman Wakil Menteri Pendapatan dan melemparkan Putri Wakil Menteri Pendapatan. Dorong mereka ke dalam danau. Untuk menghadapi The Hei film yang was ini, translated kita and harus mulai dengan narrated by mahkota. M-Media. Dia peduli pada kakak mahkotanya seperti itu. Hamba bersikeras untuk memiliki kakak mahkotanya. Hamba Ning Xiaocha, ada dendam pasti balas. Tunggu dan lihat saja. Mama, apakah mahkota sudah makan? Jika beliau belum makan, hamba bisa mudah pakai alasan antar makanan untuk meningkatkan kehadiran hamba. Hamba dipukuli oleh He Xiaoyan. Ke dalam kondisi yang menyedihkan ini, aku tidak bisa menyia-nyiakan yang terbentuk secara alami ini, yang terlahir alami ini. Nona, Anda sangat perhatian. Mahkota sudah makan. Anjing itu. Mengapa pria bajingan itu makan? Kalau dia mampu lanjut saja mogok makan. Lalu mahkota. Apa yang sedang dilakukan sekarang? Bermeditasi dan melantunkan kitab suci. Masih tidak mau mematuhi kaisar. Dan pergi ke Akademi Kekaisaran. Mama, tolong bantu aku membuat beberapa kue. Aku akan mengantarkannya kepada mahkota. Tapi luka-luka Anda. Tidak apa-apa. Apa yang tidak membunuhku harus membuatku lebih kuat. Permaisuri tidak memberiku banyak waktu. Jika aku tidak mendapatkan mahkota untuk pergi ke Akademi Kekaisaran, Permaisuri pasti akan menemukan, akan menggunakan cara lain untuk membunuhku. Tidak menyelamatkan nyawaku adalah yang terpenting. Kau. Mama. Apakah Anda punya es? Es. Apakah kau bahkan layak menggunakan es? Tidak apa aku akan memikirkannya sendiri. Jika aku tidak pergi menemui, Nona tampaknya sedang berpikir, apakah akan menemui pangeran ini atau tidak. hamba memberi salam kepada pangeran. Pangeran Jing. Bos,
Ayo ganti adegan. Apakah Xiong Bepi juga melakukan perjalanan lintas waktu? Aku mati karena terlalu banyak bekerja di usia muda. Dialah yang menyebabkannya. Betapa sempitnya dunia ini. Ganjil berubah genap tetap sama. Apa baris selanjutnya? Kamu tidak boleh tidak hormat kepada Pangeran Jing. Nora, apa yang kamu katakan? Itu bukan Xiong Bepi. Mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Hamba berterima kasih kepada Pangeran Jing. Urusan apa yang dimiliki Pangeran Jing dengan hamba ini? The film was translated and narrated by M Media. Karena Anda ingin berterima kasih kepada saya atas rahmat penyelamatan nyawa dari pangeran ini. Maka bagaimana jika membantu pangeran ini dalam satu hal? Seperti yang diharapkan. Apa yang harus datang akhirnya tiba. Saya mendengar bahwa Permaisuri meminta Anda untuk membujuk mahkota untuk belajar di Akademi Kekaisaran. Ya, Pangeran ini tidak menginginkan mahkota untuk memasuki Akademi Kekaisaran. Botol obat ini tidak berwarna dan tidak berbau. Ini adalah racun yang bereaksi lambat. Anda hanya perlu menambahkannya ke dalam makanan mahkota. Tidak akan ada yang tahu. Saat pangeran ini mendapatkan tahta, saya tak akan perlakukan Anda tidak adil. Apakah Anda mengerti? Pangeran Jing. Hamba hanyalah seorang kuda kedukaan yang show. Apakah Anda mengerti apa itu kuda kedukaan? Aku hanya tahu beberapa trik. Menggunakan kecantikan untuk melayani orang lain. Aku benar-benar tidak mengerti kata-kata Pangeran Jing ini. Apa artinya? Kuku ini akan segera dingin. Aku harus bergegas dan mengantarkannya kepada Yang Mulia. Hamba mohon pamit. Dan bos berhati busuk yang terlihat persis sama. Tidak mungkin orang baik. Dia benar-benar terlihat murni di luar, tetapi gelap di dalam. Dan dia ingin menyeretku ke dalam masalah. Mahkota telah menitahkan. Pelayan istana Ning Xiaocha dilarang mendekati Aula Zien. Pria bajingan itu. Apa maksudnya dengan itu? Mengapa? Kakak penjaga, apakah aku melakukan kesalahan? Kami hanya di sini untuk menyampaikan perintah dari mahkota. Kami tidak tahu alasannya. Nona, tolong kembalilah. Jangan mempersulit kami. The film was translated and narrated by M Media. Mahkota. Hamba ada yang ingin dikatakan pada Anda. Mahkota. Tangan hamba sakit sekali. Katakan padanya untuk pergi. Mahkota bajingan itu. Jika wanita tua ini tidak ingin hidup, apakah kau benar-benar berpikir wanita tua ini peduli padamu? Nona Xiaocha, Anda harus kembali. Mahkota sedang dalam suasana hati yang buruk. Jika beliau benar-benar marah, Anda akan menyesal saat sudah terlambat. Cepatlah pergi. Kau pria brengsek sialan. Apakah kau pikir dengan melakukan ini, kau bisa membuatku mundur menghadapi kesulitan? Aku Ning Xiaoche. Tidak akan pernah mengaku kalah. Baiklah, kau tidak mau menemuiku kan? Aku akan berdiri tepat di sini, menunggu sampai kau setuju untuk menemuiku. Mama. Mama. Mahkota tidak membiarkanku masuk. Tolong pikirkan caranya. Jika mahkota memberikan perintah, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mama. Apakah Anda tahu mengapa mahkota secara khusus tidak membiarkanku masuk? Mengapa? Karena dia merasa bersalah. Sebenarnya hari itu, mahkota tidak bisa menahan godaanku dan menjadi intim denganku. Dia menyesalinya. Dia takut tak bisa kendalikan diri dan langgar sumpah. Benarkah? Aku bersumpah. Terlebih lagi, Anda adalah orang kaisar. Jika aku gagal menyelesaikan misiku,
yaitu membuat mahkota melanggar sumpahnya. Anda juga akan dihukumkan. Perintah lisan kaisar. Biarkan Ning Xiaocha masuk dan melayani makan mahkota. Menyingkir dari jalanku. Pergi sekarang. Pria brengsek. Lihat aku menaklukkanmu. Tulisan tangan yang mulia. Benar-benar indah. Itu sungguh mengalir dan membubung. Anggun dan elegan. Menawan bagaikan kail perak. Aku ingat. Kau dilarang keras mendekati Aula Zien. Mahkota, mengapa Anda tidak mengizinkan hamba untuk mendekati Aula Zien? Hamba melihat Yang Mulia sedang gugup. Mungkinkah ada sesuatu yang Anda sembunyikan? Kurang ajar. Apakah mahkota menjadi sangat marah karena merasa malu? Tidak, aku hanya tidak menyukaimu. Mengapa mahkota tidak membenci orang lain, tetapi secara khusus membenci hamba? Sepertinya di dalam hati mahkota, dibandingkan dengan orang lain, tidaklah sama. Sangat tajam lidahnya. Kau sangat pandai bicara. Kalau begitu, ceritakan padaku tentang Pangeran Jing. Kudengar dia menyelamatkanmu hari ini. Mahkota yang keji tidak akan salah paham bahwa Pangeran Jing dan hamba adalah sekutu, bukan? Status hamba ini rendah. Beraninya hamba dengan lancang membahas Pangeran Jing. Hamba tidak mengenal The film Pangeran was Jing. translated Hari and ini adalah pertama narrated kalinya by hamba M bertemu Media. dengannya. Pangeran Jing menghindari wanita. Hanya fokus pada urusan istana. Namun dia menyelamatkanmu hari ini. Itu pasti takdirmu. Bagaimana kalau aku akan beri kamu padanya sebagai hadiah, bagaimana? Mahkota yang keji. Anda benar-benar ingin mengusir hamba. Mahkota, betapa kejamnya hati Anda. Hamba sekarang adalah milik mahkota. Aku tidak menyadari. Kapan kau menjadi milikku? Mahkota. Orang-orang mulia benar-benar memiliki ingatan yang pendek. Sebelumnya hamba ini pernah bersama secara fisik dengan mahkota. Dan kami terjerat untuk waktu yang cukup lama. Hamba bahkan meninggalkan di tubuh mahkota bekas ciuman hamba. Diam. Tidak tahu malu. Keluar. Mahkota keturunan mulia garis kekaisaran, penguasa masa depan bangsa ini. Namun Anda berani berbuat, tetapi tidak mengakuinya. Ning Xiaocha. Jangan paksa aku untuk membungkammu selamanya. Keji. Mahkota, mengapa Anda terus-menerus mengancam dengan kekerasan? Anda juga seorang praktisi Buddhis. Apakah Anda benar-benar seorang praktisi Buddhis? Kau. Mahkota, redakan amarah Anda. Hamba tahu kesalahan hamba. Keluar. Mahkota. Hamba belum melihat mahkota sepanjang hari. Apakah mahkota merindukan hamba? Hamba terluka. Rasanya sangat sakit. Tetapi hamba masih mengkhawatirkan mahkota. Apakah Anda makan dengan baik? Apakah Anda tidur dengan nyenyak? Anda tidak peduli pada hamba. Pengawal. Bagaimana Anda bisa begitu tidak berperasaan? Bahkan tidak menunjukkan sedikit pun perhati-hatian. Seret dia keluar. Mahkota yang keji. Nora, tolong kembalilah. Tidak. Mengapa kau masih berdiri di sana dengan terpaku? Mahkota. Hamba akan kembali lagi. Hamba akan melakukannya sendiri. Mahkota. Mahkota.
Karena Anda tertarik pada gadis muda ini. Mengapa Anda harus begitu tidak berperasaan? Paman Pangeran, kau tidak boleh bercanda terhadapnya. Aku hanya memiliki kewaspadaan. Meminta saya untuk maju, untuk menyelidiki latar belakangnya adalah kebohongan. Menyelamatkan nyawanya dari permaisuri adalah kebenarannya bukan. Keponakan, kita telah bertindak sebagai musuh bebuyutan selama bertahun-tahun lamanya. Anda benar-benar anggap paman orang luar. Paman Kekaisaran, kau terlalu banyak berpikir. Karena Anda tidak menyukainya. Bagaimana jika menganugerahkannya kepada pangeran ini? Saya menyukainya. Jika Paman Pangeran menyukainya, maka bawalah dia pergi. Anda sendiri yang mengatakan ini. Saya akan membawa orang itu pergi sekarang. Pengawal. Paman Pangeran, jangan lupakan rencana kita. Sisa dinasti lama mengawasi tajam. Seseorang bisa muncul kapan saja untuk menggantikan posisi Ning Xiaojia dan memasuki Istana Timur. Aku sudah menyelidiki. Ning Xiaojia jelas bukan mata-mata. Oleh karena itu Ning Xiaojia masih berguna bagiku. Mengatakan satu hal tetapi bermaksud lain. The film was translated and narrated by M Media. Ning Xiaojia, apakah kau bosan hidup? Lelaki anjing, betapa tajamnya hidung Anda. Anda tahu itu, hamba bahkan tanpa membuka mata. Mahkota. Hamba tidak. Hamba hanya merindukan Anda. Yang Mama menginstruksikan hamba untuk datang dan melayani mandi mahkota. Hamba tidak berani membangkang. Jika hamba tidak berhasil, saat mahkota kembali, hamba akan mati. Ning Xiaojia, kau sendiri yang mendatangkan ini. Mahkota. Apa bagusnya menjadi seorang biksu? Tolong setujui permintaan hamba ini. Jika Anda pergi ke Akademi Kekaisaran, hamba juga berjanji kepada permaisuri. Jangka waktu 3 hari. Jika hamba gagal membujuk Anda untuk kembali ke dunia fana, permaisuri akan membunuh hamba. Mahkota tega membiarkan hal itu terjadi. Aku seharusnya membunuhnya. Jangan bunuh aku. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Jangka waktu 3 hari telah berakhir. Permaisuri pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk membunuhku dan membungkamku. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak ingin mati. Aku ingin bertemu mahkota. Nona Xiaojia, apa yang sedang kau coba lakukan? Tabib Kekaisaran mengatakan Anda butuh istirahat dan pemulihan. Ning Xiaojia. Titah lisan mahkota. Menyerahkanmu kepada Pangeran Jing Xiaoqing. Segera tinggalkan istana. Apa? Dia akan mengirimku ke Xiaocheng. Aku tidak akan pergi. Pergi. Aku ingin bertemu mahkota.
Lepaskan aku. Xiao Tou, selamatkan aku. Aku ingin bertemu mahkota. Temui mahkota. Aku ingin bertemu mahkota. Berhenti. Apa yang sedang terjadi di sini? Kesopanan macam apa ini, tarik-menarik dan seret-menyeret? Mama Anda mungkin tidak tahu. Ini adalah perintah mahkota. Kami diutus untuk menjemput Nona Xiaoche dan mengirimnya ke kediaman Pangeran The Jing. film was Mengirimnya ke kediaman translated Pangeran and Jing. narrated Apa by maksud M mahkota dengan Media. ini? Mama, selamatkan aku. Aku punya cara untuk membuat mahkota menarik titahnya. Mama, percayalah padaku sekali lagi saja. Biarkan aku menemui mahkota. Pertama-tama lepaskan dia. Permaisuri memiliki sebuah perintah. Berining Xiaocha waktu 3 hari lagi. Baginya untuk membujuk mahkota agar masuk ke Akademi Kekaisaran. Ini adalah masalah besar yang menyangkut negara. Ini, Mama, percayalah padaku. Aku pasti akan membujuk mahkota untuk masuk ke Akademi Kekaisaran. Kalau begitu baguslah. Lelaki anjing. wanita ini pasti sudah gila. Berani lagi, pintu istana mahkota. Ya, keberaniannya sungguh luar biasa. Lancang. Ning Xiaoche. Jangan uji kesabaranku. Lelaki anjing, apakah aku hidup atau tidak itu tidak masalah. Hari ini, aku harus membuatmu merasa jijik. Berhenti. Ayolah. Masih mencoba memanggil seseorang untuk mengusirku. Silakan panggil saja. Aku tantang kau untuk memanggilnya. Mahkota, jangan sia-siakan usahamu. Aku diperintah datang godamu agar langgar sumpah. Ini adalah titah kaisar. Meskipun mahkota hanya berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang, seorang mahkota tanpa kekuasaan nyata bukanlah apa-apa. Jika bukan demi bertahan hidup, apakah menurutmu aku akan memedulikanmu? Apakah kau sudah selesai bicara? Jika sudah selesai, keluar. Atas hak apa kau mengirimku kepada Pangeran Jin itu? Aku tidak memanjakan diri dengan wanita. Kau tidak perlu membuang tenagamu. Jika kau benar-benar ingin bertahan hidup, kau harus menggunakan trik ini. Pada Pangeran Jing. Dia belum menikah. Istana dalamnya tenang. Itu adalah kesempatanmu. Jika kau benar-benar pintar, kau harus memanfaatkan momen ini dan segera melarikan diri dari istana yang melahap orang bulat-bulat. Aku bersikeras mencari masalah. Atas hak apa kau bertindak sesuka hatimu? Xiao Cheng itu sama sekali bukan orang baik. Dia menyuruhku meracunimu sampai mati. Berani sekali. Kau tidak pernah berniat untuk mendalami ajaran Buddha. Jika Yang Mulia benar-benar ingin memeluk ajaran Buddha, kau tidak akan menyimpan niat membunuh sebelumnya. Wanita yang kau perintahkan untuk dipukuli sampai mati dengan tongkat ditempatkan oleh orang lain untuk membunuhmu, bukan? Tahu terlalu banyak. Hanya akan menyebabkan kematian yang lebih cepat. Mahkota, sembunyikan rahasia. Kau punya keahlian bela diri. Sebenarnya bersembunyi menunggu waktu. Kau pada dasarnya tidak ingin untuk memeluk ordo Buddhis manapun. Sebaliknya kau menyembunyikan rahasiamu dan bersandiwara untuk seseorang, bukan? Ning Xiaocha, kau sedang mencari kematian. Garis keturunan kerajaan negara Shao semakin berkurang. Beberapa pangeran telah meninggal berturut-turut. Sisa-sisa dinasti sebelumnya masih memegang kekuasaan. Mahkota juga tidak tertarik untuk memerintah istana. Hanya ingin mendalami ajaran Buddha dengan sepenuh hati. Itu memang alasan yang bagus. Namun, jika kau terus menyembunyikannya, kau mungkin kehilangan dukungan pejabat dan kaisar, serta hati rakyat di seluruh negeri. Apakah kau benar-benar menganggapku bodoh setelah menjadi aktris selama bertahun-tahun dan telah menonton begitu banyak drama istana? Aku tentu saja tidak berakting sia-sia. Mahkota bisa memanfaatkanku sebagai alasan baru. Lagi pula aku memang ditugaskan godamu agar langgar sumpah. Kau bisa memanfaatkan situasi ini dan pergi ke Akademi Kekaisaran. Mahkota bisa menggunakanku sebagai perisai. Dengan cara ini, orang-orang dengan niat terselubung itu tidak akan menempatkan wanita lain untuk masuk ke sini. Bagaimana mungkin mereka lebih baik dariku? Aku benar-benar memuja mahkota. Apakah ada tameng sepertimu yang menentang atasan dan terus-menerus membuatku marah di mana-mana? Selama mahkota melindungiku,
Aku pasti akan menjadi perisai yang baik. Aku bisa memainkan peran apapun. Wanita penggoda bangsa. Kecantikan adalah sumber bencana. Aku bisa menanganinya dengan mudah. Tapi jika suatu hari, aku tidak bisa melindungimu. Tahukah kau bahwa istana yang dalam ini melahap orang tanpa memuntahkan tulangnya? Hambamu percaya mahkota pasti akan mampu melindungiku dengan baik. Mahkota selama bertahun-tahun ini, kau selalu sendirian, menanggung segalanya. Tidakkah kau merasa lelah? Sendirian. Lelah. Tapi, karena terlahir dalam keluarga kerajaan, aku sudah lama terbiasa sendirian. Kau tidak tahu luasnya langit dan bumi. Membual tanpa rasa malu. Membual tanpa rasa malu. Siapa yang tidak sendirian, berjuang selangkah demi selangkah, dari bawah? Apakah itu mudah bagiku? Apakah menurutmu semua orang sepertimu? Hidup dalam kemewahan dan dimanjakan. Tahukah kau, bagaimana aku berhasil bertahan hidup? Demi kelangsungan hidup, demi perjuangan. Terlalu ketakutan bahkan untuk sekadar meminum seteguk air. Aku tidak bisa tidur di malam hari, dan harus terus berjuang di siang hari. Hari esok, dan hal yang tak terduga, tidak akan pernah tahu mana yang akan tiba lebih dulu. Aku akhirnya berhasil, baru saja membangun sedikit reputasi. Tapi itu bukan langkah menuju surga. Itu adalah langkah menuju tempatmu ini, istana dalam yang melahap orang, bahkan tidak akan memuntahkan tulangmu. Setiap hari, aku menjadi sasaran kalian semua, atas ancaman pemukulan dan pembunuhan, dan bahkan santai kau beri pada orang lain. Lupakan saja. Aku tidak akan membicarakannya lagi. Tunggu sampai aku tabung cukup uang. Aku akan lari dari lautan penderitaan ini. Aku akan mencari sebuah rumah besar. Dan menjalani kehidupan yang baik, kehidupan yang kuinginkan. Bermulut manis. Mahkota. Jika kau benar-benar merasa terbebani, paling buruk pun, aku akan berusaha lebih keras, menabung beberapa perak. Aku akan membawamu keluar dari lautan penderitaan bersama. Bagaimana menurutmu? Aku akan mendukungmu. Omong kosong. Keluar. Kau memarahiku lagi. Kalau begitu berjanjilah padaku hal ini. Jangan kirim aku pergi kepada orang lain. Baiklah. Aku akan menganggap kau setuju. Orang ini sepertinya tidak terlalu buruk. Aku menarik kembali apa yang baru saja kukatakan. Pria anjing. Ning Xiaojia. Panggil tabib kekaisaran. Mahkota, Ning Xiaojia ini. Bagaimana rencana Anda untuk menanganinya? Bagaimana jika dia adalah sisa-sisa dari dinasti sebelumnya? Lalu kenapa jika sudah kacau? Abaikan saja. Dia masih memiliki nilai. Ya, Permaisuri. Permaisuri, mahkota sebenarnya menahan Ning Xiaojia untuk menginap semalaman. Berita sudah tersebar ke seluruh istana bahwa mahkota telah melanggar sumpahnya. Aku takut dia tidak akan kembali ke ajaran Buddha. Kita semua meremehkan Ning Xiaojia ini. Karena mahkota menolak untuk memeluk ajaran Buddha, maka kita hanya bisa mencabut nyawanya. Permaisuri, Kaisar sangat peduli pada mahkota. Jika kita bertindak sendiri, risikonya kemungkinan terlalu besar. Mengapa tidak meminjam pisau untuk membunuh seseorang? Karena Ning Xiaojia adalah milik Pangeran Jing. Mengapa kita tidak menggunakan Ning Xiaojia untuk melenyapkan mahkota? Membunuh mahkota adalah kejahatan berat yang dihukum mati. Pada saat itu, kita akan membunuh dua burung dengan satu batu. Mahkota yang terkutuk ini. Apakah dia bahkan seorang pria? Dia tidak akan menyentuhku bahkan seperti ini. Nona Xiaojia,
Mahkota berkata bahwa setelah Anda bangun harus pulang dulu. Sangat tidak berperasaan. Mahkota sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk. Apa yang membuatnya jadi murung? Bukannya aku memakannya. Selamat Nona Xiaocha. Sekarang masa depan Anda benar-benar tanpa batas. Mama, bisakah aku tidak meminumnya? Kau hanyalah seorang kuda kedukaan yang show. Menerima anugerah dari mahkota sudah merupakan berkah yang luar biasa. Kaisar tidak mungkin membiarkanmu untuk mengandung keturunan mahkota. Para atasan ini benar-benar suka buang orang saat tak berguna lagi. Mama, tolong jangan sebarkan ini. Tadi malam mahkota dan hamba tidak melangkah sejauh itu. Tapi mahkota tidur sambil memeluk hamba ini. Itu sudah merupakan kemajuan. Mengenai masalah ini, mahkota sudah memperlakukan Anda secara istimewa. Anda tidak bisa terburu-buru. Mahkota, Mama, Kaisar telah memanggil Nona Xiaocha. Kaisar ingin menemuiku. Masalah mahkota yang menahan Anda semalaman. Khawatir semua sudah tahu. Anda sekarang adalah pelayan yang berjasa. Mahkota, apakah dia setuju untuk masuk ke Akademi Kekaisaran? Itu belum terjadi, namun bagi yang mulia untuk menahan Anda semalaman, juga dianggap sebagai kemajuan. Mahkota yang terkutuk ini masih berpura-pura. Berhati-hatilah agar tidak berlebihan dalam berpura-pura. Melapor kepada Kaisar. Ning Xiaocha telah dibawa. Kaisar-kaisar kerajaan Shao. Hamba ini memberi salam kepada Kaisar. Orang yang menginap di Istana Timur kemarin. Apakah itu kamu? Membalas Kaisar itu adalah hamba ini. Angkat kepalamu. Dia memang memiliki pesona tertentu. Dia harus diberi imbalan. Hamba mematuhi titah tersebut. Kaisar telah menitahkan. Berikan hadiah besar kepada Ning Xiaocha. Terima kasih atas rahmat agung Tuan. Kembalilah dan layani mahkota dengan baik. Kamu boleh mundur. Hamba ini mohon pamit. Sekarang, aku sudah kaya mendadak. Mahkota adalah pewaris takhta kerajaan Shou. Sama sekali tidak boleh ada noda yang diizinkan. Jika mahkota melanggar sumpahnya, Ning Xiaocha ini akan menjadi tidak berguna. Singkirkan dia. Kaisar, tadi malam mahkota hanya menahan Ning Xiaocha semalaman. Mereka belum melakukan hubungan seksual. Tidak berguna. Kaisar, mahkota sebelumnya mengenai sikapnya terhadap para wanita itu, Anda juga telah melihatnya. Paling baik mereka diusir dari Istana Timur, paling buruk dipukuli sampai mati. Hanya terhadap Ning Xiaocha dia sangat istimewa. Mengapa tidak membiarkan Ning Xiaocha tetap tinggal untuk jangka waktu tertentu, sampai mahkota benar-benar kehilangan niat untuk masuk ke ajaran Buddha, maka belum terlambat untuk melenyapkannya. Kalau begitu beri dia lebih banyak waktu. Patuh perintah. Kamu boleh mundur. The film was Aku kaya sekarang. translated and narrated by M Media. Seperti yang diharapkan, kita adalah wanita yang berjuang untuk kemajuan. Bisa bersinar kemanapun kita pergi. Begitu si anjing mahkota berhasil naik tahta dan mengusirku keluar dari istana. Aku akan mencari tempat untuk pensiun. Ngomong-ngomong memelihara beberapa pria tampan. Ning Xiaocha, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kau tidak bisa menangkapku. Berhenti di situ. Wanita gila apa yang kau lakukan? Si gila itu akan membunuh seseorang. Berhenti.
Beberapa orang di sini melantunkan kitab suci, tetapi hati mereka tidak tenang. Mereka memiliki kekhawatiran. Paman Pangeran, apakah masih bisa digunakan untuk berkeliling? Bebek yang diantarkan tepat ke mulutku tadi malam. Bahkan tidak aku makan. Keponakan, apakah Anda mungkin impoten? Paman Pangeran, aku mengenal seorang tabib keliling. Paman Pangeran, kau sangat berisik. Soal semalam aku menyukai dayang istana. Kabar sudah melanggar silar, sedang menyebar dengan cepat. Saya takut seseorang sudah kehilangan kesabaran. Kalau begitu pancing ular keluar dari lubang. Tidakkah Anda takut mendatangkan bencana kepada Ning Xiaojia? Aku sudah memberinya kesempatan, tapi dia sendiri yang bersikeras untuk tinggal. Terlebih lagi, daripada dijebak dan dimanfaatkan, lebih baik daripada menghadapi ayahanda kaisar, eksekusi secara diam-diam. Keponakanku yang sejak kecil sudah pahami dunia fana dan mengabdikan diri pada agama Buddha, kini telah mengembangkan hasrat duniawi. Menyelamatkan satu nyawa, lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Tolong, mahkota. Aku ingin menemui mahkota. Sudah merenggut nyawa. Seseorang sudah merenggut nyawa. Aku ingin menemui mahkota. Nona Ning, mahkota telah memberikan perintah. Kamu tidak boleh mendekati kediaman mahkota bahkan setengah langkah pun. Dia menyeberang jembatan, lalu menarik papanya. Kau gila. Seorang kuda kedukaan yang show. Berani menodai kakak mahkotaku. Aku akan memukulmu sampai mati. Nona muda, tolong redakan amarahmu. Wanita celaka. Hari ini, aku harus mengambil nyawamu. Seseorang sudah merenggut nyawa. Sudah merenggut nyawa. Berhenti di situ. Aku akan membunuhmu. Sangat tidak berperasaan. Anda benar-benar tak akan selamatkannya. He Xiao yang manja dan keras kepala. Saya takut dia tidak tahu cara menahan diri saat menyerang. Anda tadi malam menyiksa orang itu dengan cukup parah lagi. Jika dia harus menerima pukulan lagi. Tunggulah sebentar lagi. Tampaknya Ning Xiaojia adalah umpan Anda untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Kau mencari mati. Berhenti. Beraninya seorang pelayan rendah merayu tuannya. Dia pantas mati. Nona Hei, permaisuri meminta untuk menemui Ning Xiaojia. Bukankah kita sudah sepakat untuk memberiku 3 hari lagi? Permaisuri cari cara lain bunuh aku. Nona Xiaojia, silakan ikut denganku. The film was translated and narrated by Ular itu M. telah Media. keluar dari lubangnya. Sejak permaisuri masuk ke istana, tidak ada lagi ahli waris di istana dalam. Awalnya semua orang mengira bahwa itu karena para selir istana yang bersaing dengan cemburu. Namun setelah dipikirkan lebih lanjut, ahli waris kerajaan dan stabilitas kerajaan berhubungan erat. Bukankah permaisuri mencoba memutus akar keluarga Shao, melainkan mencoba menggulingkan seluruh kerajaan Shao? Kapan Anda mulai mencurigai permaisuri? Wanita ini adalah keturunan dari keluarga jenderal yang setia. Saya mencurigai banyak orang, tetapi dialah satu-satunya yang saya abaikan. Saat kelinci cerdik dibunuh anjing pemburu dimasak. Ayahanda kaisarku mengenakan jubah kuning saat itu, menggulingkan tahta dinasti sebelumnya. Ayah sang permaisuri adalah pejabat yang paling berjasa. Tapi ayahanda kaisar selalu waspada terhadapnya. Terlebih lagi, sang permaisuri masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia bersedia masuk ke istana dan menikah dengan ayahanda kaisar? Awalnya saya mengira Anda tumbuh di tanah suci agama Buddha, murni dan polos tanpa menyadari kejahatan hati manusia, dan merupakan orang yang paling tidak cocok untuk menjadi kaisar. Sekarang tampaknya, ternyata saya terlalu khawatir. Hari ini mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Nona Hai, status Anda mulia. Saya hanyalah seorang pelayan. Begitu mahkota masuk ke Akademi Kekaisaran, dia akan undang Anda masuk rumahnya. Pada saat itu, Anda akan menjadi wanita paling mulia di seluruh Istana Timur. Mengapa repot-repot membandingkan diri Anda dengan saya? Karena memang begitu keadaannya. Mengapa kau belum berlutut kepadaku? Bersujudlah untuk mengakui kesalahan. Mengapa orang ini begitu tidak bisa menerima alasan? Hari ini, aku akan membiarkan semua orang di Istana Timur tahu dengan jelas apa yang terjadi pada mereka yang berani mendambakan kakak mahkotaku. Apa konsekuensinya? Sekarang, bukan waktunya untuk menyinggung keluarga Hai. Hari ini, aku akan menghancurkan wajahmu. Siluman rubah itu menyihir tuanmu sebelumnya. Kakak mahkota.
Ning Xiaoche adalah orangku. Jika kau menyentuhnya, kau harus mendapatkan izinku terlebih dahulu. Apakah dia bodoh? Tidakkah dia tahu bahwa klan permaisuri, begitu mereka berpolusi dengan keluarga Hei, posisinya sebagai mahkota akan menjadi genting. Dia hanyalah seorang pelayan rendah, seorang kuda kedukaan yang show, benda kotor yang ditunggangi ribuan orang dan ditiduri puluhan ribu orang. Mengapa kakak melindunginya seperti ini? Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Dia adalah orangku. Menghinanya berarti menghinaku. Apakah kau tidak mengerti? Ning Xiaocha, tunggu saja pembalasanku. Ini. Apakah seperti ini rasanya dilindungi? Itu tidak benar. Mahkota sialan ini pasti salah minum obat hari ini. Turunkan aku. Bukankah kau tahu beberapa ilmu bela diri dasar? Mengapa kamu tidak tahu cara menghindar tadi? Keluarga He pegang kekuatan militer besar. Menyinggung He Xiaoyan tidak membawa keuntungan bagi mahkota. Karena mahkota telah berjanji kepada saya untuk masuk ke Akademi Kekaisaran. Anda harus segera menikahinya dan menstabilkan keluarga He. Ning Xiaoche. Apakah kau berencana agar aku menikahinya? He Xiaoyan itu awalnya adalah tunangan mahkota. Kaisar telah melakukan ini demi mahkota. Jalannya sudah dipersiapkan. Anda hanya perlu menikahinya ke dalam keluarga. Mengapa Anda marah lagi? Mengapa mahkota marah? Mahkota tidak menyukai He Xiaoyan. Jadi Anda menyukai pelayan itu kalau begitu. Rasakan itu. Mahkota masih setia pada ajaran Buddha. Namun Anda acuh dan tolak bantu yang dalam bahaya. Acuh tak acuh. Tunggulah di sini dengan patuh. Oleskan sendiri obatnya. Mahkota saya tidak bisa menjangkau punggung saya. Tolong bantu saya mengoleskannya. Mahkota menunjukkan belas kasihan. Aku bahkan belum menyentuhmu. Bahkan jika Anda tidak menyukainya. Mahkota, Anda tetap harus menikahi He Xiaoyan bukan? Bagaimanapun juga, situasi keseluruhan adalah yang terpenting. Lanjutkan menyalin kitab suci. Kau tidak diperbolehkan makan sampai kau selesai menyalin. Ada apa sekarang? Mahkotaku. Keponakanku yang baik. Apakah Anda mengaku kalah?
Paman Pangeran, mengapa kau ada di sini? Dia masih di sini. Mahkota, bukankah Anda sudah memilih untuk mempercayainya? Apa bedanya jika dia tahu? Semakin sedikit yang dia tahu, semakin aman dia. Dia sudah terlibat dalam skema ini. Jika kau ingin melindunginya, kau harus mengamankan posisi itu. Klan Permaisuri sudah mulai bergerak. Sisa-sisa dinasti sebelumnya di Nanshan juga mulai memicu kekacauan. Saat ini, kau harus menstabilkan keluarga He. Jika keluarga He bergabung dalam pemberontakan, Paman Pangeran, mengapa kau juga menyuruhku menikahi He Shaoyan? lalu kenapa? Selain pangeran ini, ada orang lain yang menasihatimu. Dia juga menyuruhku untuk menikahi He Shaoyan. Jika kau bersikeras untuk tidak menikahi He Shaoyan, maka ayahanda kaisarmu pasti akan melenyapkannya. Inilah keluarga kekaisaran. Terlalu banyak hal yang berada di luar kendalimu. Jika keluarga He memberontak, apa peluang keberhasilan kita? Sama sekali tidak ada peluang untuk berhasil. Aku mengerti. Kau sebaiknya nikahi saja He Xiaoyan. Begitu kau mengamankan posisi itu, siapa yang ingin kau istimewakan? Bukankah itu tetap terserah padamu untuk memutuskannya? Jadi aku menyukai ini. Apa bedanya aku dengan mereka? Ayahanda Kaisar suka yang baru, abaikan yang lama. The film Memiliki was banyak selin. translated and Ibunda narrated by Kaisarku M menunggunya Media. setiap hari. Jatuh sakit karena depresi. Dan akhirnya meninggal secara tragis di istana yang dalam. Jika bukan karena beban kerajaan, terasa berat di pundakku. Aku lebih baik masuk ke Ordo Butlis. Sebagai mahkota kau tidak punya pilihan. Pergilah. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Mahkota, ampuni saya. Pelayan ini tidak sengaja tertidur. Mahkota, silakan beristirahat lebih awal. Xiao Cheng ini, apa yang sedang dia coba lakukan sekarang? Menjadi mahkota juga cukup sulit. Semua orang ingin dia mati. Menilai dari hal ini, kita berdua bisa dianggap sebagai sesama penderita? Apa yang sedang kau lihat? Hamba merasa mahkota sangat tampan tiada tara. Hamba tertarik pada Anda. Di wajahmu ada kotoran. Usaplah. Mahkota, bantu saya menyekanya. Penyalinan sutra berhenti di sini untuk hari ini. Kau harus kembali dulu. Sudah sampai sejauh ini dan masih bisa berhenti. Mahkota jelas memiliki perasaan padaku juga. Mengapa Anda begitu menolak saya? Jangan sentuh aku. Inyahlah keluar. Wujud adalah kekosongan. Kekosongan adalah wujud. Wujud adalah kekosongan. Mengapa Anda membiarkan diri Anda menanggung kesulitan seperti itu? Keluar. Keluar. Mahkota. Tabib Kekaisaran, cepat panggil Tabib Kekaisaran. Baiklah, Mahkota. Keluar. Pergilah. Jangan sentuh aku. Mahkota. 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 Tabib Kekaisaran Xiang, tolong periksa dengan cepat. Apakah mahkota mengalami kekambuhan penyakit lamanya? Mama, tolong selamatkan dia dengan cepat. cepat. Bantu mahkota ke atas tempat tidur.
Sebenarnya apa yang dia? Mengapa dia begitu menolak wanita? Apakah itu benar-benar hanya karena masuk ke ajaran Buddha? Jaga kerahasiaan berita ini dengan ketat. Masalah mengenai mahkota yang sedang sakit. Siapapun tidak boleh membocorkan informasi sedikit pun. Baik. Apa yang sebenarnya terjadi pada mahkota? Mengapa dia menjadi seperti ini? Kondisi Xiao Sheng sepertinya bukan ketidakmampuan untuk merasakan emosi, melainkan tampak seperti trauma stres akut. Mama. Mahkota dia. Apa sebenarnya yang dia lalui? Xiao Cha. Silakan duduk. Masalah ini adalah hal yang tabu di istana. Ini perintah kaisar untuk dirahasiakan. Xiao Cha, mahkota memperlakukanmu secara istimewa. Mungkin kau benar-benar orangnya yang bisa menyelamatkannya dari jurang kehancuran. Mendiang permaisuri meninggal dunia lebih awal, mahkota yang masih muda itu bertubuh lemah. Selalu menderita mimpi buruk dan jatuh sakit. Kaisar tidak punya pilihan lain, mengirim mahkota yang masih muda ke kuil Kongming untuk mengikuti seorang biksu terkemuka yang tercerahkan, untuk mempelajari ajaran Buddha. Pada saat yang sama, juga untuk menjauh dari skema penipuan dan rencana licik. Di dalam harem kekaisaran, kaisar pernah memiliki 6 putra. Namun sekarang, hanya mahkota yang masih hidup. Rumor rakyat mengklaim bahwa karena kaisar, saat rebut kuasa terlalu banyak pembantaian, dia dikutuk oleh langit. Karena bukan penerus yang sah. Menyebarkan rumor dan gosip. Menunggu rakyat jelata kehilangan kepercayaan pada otoritas kekaisaran. Pasukan pemberontak akan kibarkan panji dukung otoritas sah untuk menjatuhkan kerajaan Shou dan memulihkan dinasti sebelumnya. Sungguh rencana yang hebat. Mahkota. Karena dia dibesarkan di kuil Kongming sejak kecil, dia lolos dari malapetaka. Tetapi orang-orang itu, bagaimana mungkin mereka melepaskannya begitu saja? Karena dia tumbuh dalam ordo Buddhis sejak kecil, mahkota awalnya berhati baik. Namun pada akhirnya, dia tidak berpengalaman dalam urusan duniawi. Dia dibius oleh orang yang paling dia percaya di sisinya. Dan dikurung di dalam Menara Zuyu. Menara Zuyu? Tempat rumah bordil dan kekotoran. Dia bagai angin sejuk dan bulan terang, bulan di langit. Bagaimana dia bisa menanggung ini sejak mahkota masih muda? Dia tumbuh di tanah suci ajaran Buddha. Mahkota pada waktu itu The film was belum pernah translated ternoda oleh and pembantaian. narrated by M Media. Tiba-tiba membunuh begitu banyak orang. Hati Buddha sang mahkota telah hancur. Bagaimana mungkin dia tidak jatuh ke dalam kegelapan? Xiao Cha. Istana kekaisaran ini benar-benar tempat yang melahap orang tanpa memuntahkan tulangnya. Sudah sedikit orang yang benar-benar peduli padanya. Aku harap kau tetap berada di sisi mahkota. Dia tidak bisa menahannya dan berkhianat. Aku telah memfilmkan begitu banyak drama intrik istana dan perebutan kekuasaan. Awalnya, aku mengira meskipun aku bertransmigrasi, aku masih bisa mengandalkan pengetahuan tentang intrik istana itu untuk berkembang seperti ikan di dalam air di istana yang dalam ini. Ternyata aku naif. Sebuah dinasti feodal yang nyata. Hati manusia itu mengerikan, sangat kejam. Mereka yang berhasil bertahan hidup, mana yang tidak memiliki darah di tangan mereka? Kerajaan Shou saat ini. Moral rakyat sedang tidak stabil. Pasukan pemberontak semakin kuat dari hari ke hari. Jika mahkota ingin bertahan hidup, dia harus mengandalkan kekuatan para pejabat istana. Untuk naik ke posisi itu, mahkota memperlakukanmu secara berbeda. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada yang bisa mendekatinya. Sekarang mahkota sudah bersedia demi dirimu untuk memasuki Akademi Kekaisaran. Selanjutnya, kau harus segera mengatur agar mahkota menyelesaikan pernikahannya, menikahi He Jiayan. Untuk menstabilkan kekuatan militer. Hanya dengan begitu pasukan pemberontak dapat disegah. Kasim? Di mana Ning Xiaocha? Mahkota. Kaisar memanggil Nona Ning Xiaocha. Biarlah. Tidak ada yang diizinkan mengganggu istirahatnya. Baik. Tapi mahkota. Kaisar ingin menemuinya. Aku sendiri yang akan menemui ayahanda Kaisar.
Jika ada kesalahan atau pelanggaran, aku akan menanggungnya sendiri. Baik, The film was translated and narrated Kekuasaan by kekaisaran M ini Media. adalah Julan. Ini adalah neraka. Karena begitulah adanya. Jika aku tidak masuk neraka, siapa yang akan masuk neraka? Kaisar Mahkota telah tiba. Ayahanda Kaisar. Xiaoxuan, mengapa kau datang? Aku mohon Ayahanda Kaisar ampuni Ming Xiaoqian. Bagaimana kau tahu aku menginginkan nyawanya? Kau berusaha keras untuk mengirimnya ke sisiku, untuk menggodaku agar melanggar sumpahku. Bukankah itu hanya agar aku akan masuk ke Akademi Kekaisaran, menikahi He Xiaoyan, menstabilkan hati rakyat dan para pejabat istana, agar kau bisa mengamankan posisi ini? Ini sedang merintis jalan bagimu. Kau sedang merintis jalan bagi masa depan negara Zhao, bukan merintis jalan bagi putramu. Terlahir dalam keluarga kekaisaran. Kau tidak punya pilihan dalam hal ini. Kau pikir mahkota dan kaisar. Status ini dimaksudkan agar kau hidup dalam kenyamanan. Kau tumbuh dalam Ordo Buddha. Kenapa kau cuma tahu selamatkan diri? Jika sisa-sisa dinasti sebelumnya menyerbu ibu kota, berapa banyak rakyat jelata harus menanggung penderitaan perang lagi? Dengan tangan yang berlumuran darah segar, dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya, tahta kekaisaran ini. Dapatkah Ayahanda Kaisar benar-benar duduk dengan aman? Saat itu aku musnahkan seluruh keluarga kerajaan dinasti sebelumnya, tepatnya untuk memutus ide-ide dari jenderal perunding itu, berada di posisi ini. Ragu-ragu dan tidak tegas, dan belas kasihan seperti wanita adalah pantangan terbesar. Basmi sumber masalahnya. Jika tidak, masalahnya tidak akan ada habisnya. Aku mohon Ayahanda Kaisar ampuni Ming Xiaoqia. Dia sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Dia adalah Noda, dari calon penguasa masa depan negara Zhao. Noda terbesar pada negara Zhao adalah jenderal pemberontakmu yang merebut kekuasaan. Bajingan. Pengawal. Mahkota telah melakukan pembangkangan. Bawa dia dan beri dia 50 pukulan tongkat. Kota. Nona Xiaocha. Nona Xiaocha. Sesuatu telah terjadi pada mahkota. Apa yang terjadi? Berhenti bertanya. Mahkota, perintahkan aku diam-diam bawa kau keluar istana. Cepat ikuti aku cepat. Dia memerintahkanku untuk membawamu keluar dari istana. Aku tidak akan pergi. Kemana kita akan pergi? Nona Xiaocha, Kaisar ingin menemuimu. Cepat dan ikuti aku. Kaisar, apa yang sebenarnya terjadi? Cepat dan ikuti aku. Tunggu. Mahkota telah memberikan Ning Xiaocha sebagai hadiah kepada pangeran ini. Pangeran ini di sini untuk membawanya pergi. Apa yang terjadi? Mahkota yang malang itu, mengapa dia menyerahkanku lagi? Kasim, mengenai saudara kekaisaran, pangeran ini akan berbicara dengannya secara pribadi. Ning Xiaocha ikutlah dengan pangeran ini. Pangeran Jing, tolong jangan mempersulit pelayan tua ini. Mahkota menentang kaisar dan telah dihukum dengan tongkat. Mengapa kaisar menghukumnya dengan hukuman cambuk? Dia muntah darah kemarin. Hari ini dia dihukum dengan hukuman cambuk. Apakah ini upaya pembunuhan terhadap mahkota? Mahkota melakukan pembangkangan dan menolak untuk setuju untuk menikahi Nona He Xiaoyan ke Istana Timur. Aku harus pergi menemui kaisar. Apakah kau bodoh? Kaisar tidak akan memukuli mahkota sampai mati, tapi dia akan memukulimu sampai mati. Tidak. Mahkota tidak akan sanggup menahannya. Tidak akan sanggup menahannya. Kasim bawa aku menemui kaisar. Aku punya cara untuk membujuk mahkota untuk menikahi He Xiaoyan. Oke, Xiaocha, jika mahkota setuju untuk menikahi He Xiaoyan, kaisar tidak akan menoleransimu. Alasan mahkota menolak pernikahan itu adalah untuk melindungimu. The film was translated and narrated by Atas M dasar apa Media. mahkota menganggap dirinya benar? Aku tidak akan pergi. Aku benar-benar tidak akan pergi. Xiaocha. Si bodoh ini. Aku sudah benar-benar memahaminya. Mahkota. Akui saja kesalahanmu, tolong. Aku tidak akan. Pergilah.
Apakah kau bodoh? Kau adalah mahkota. Cepat atau lambat kau harus menikah. Mengapa kau tidak setuju? Aku sudah menganugerahkanmu kepada Pangeran Jing. Enyahlah. Atas hak apa kau menyerahkanku? Aku pokoknya tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Pergi. Begitu kau meninggalkan istana, kau akan bebas. Kaisar, Ning Xiaocha punya solusi. Agar mahkota menikahi Nona He Xiaoyan dan memasuki Istana Timur, hamba memohon mahkota untuk memaafkan hamba dan mengampuni mahkota kali ini. Begitukah? Mahkota akan menikahi He Xiaoyan. Ning Xiaocha. Atas hak, apa kau membuat keputusan untukku? Jika kau tidak menikahinya, aku akan segera memerintahkan seseorang untuk mengeksekusinya. Xiao Yisheng, kau masih hanya mahkota sekarang, bukan kaisar. Kekuasaan masih berada di tanganku. Siapapun yang aku inginkan mati, orang itu harus mati. Apakah kau mengerti? Wanita iblis itu telah menyihir mahkota. Bunuh. Aku akan menikahinya. Keluarga kekaisaran selalu tidak berperasaan. Tapi Xiao Zheng, dia bukan orang yang tidak berperasaan. Mengapa dia harus dipaksa seperti ini? Apakah menjadi kaisar harus memutuskan semua ikatan emosional? Aku memohon kepada Ayahanda Kaisar. Ampuni Ning Xiaocha. Aku setuju untuk menikahi He Xiaoyan. Izinkan aku masuk mahkota. Mahkota, Nona Xiaocha, mahkota menolak untuk menemuimu. mahkota. Apakah kau benar-benar tidak mau menemuiku? Selama ini, aku selalu menjadi orang yang sangat ingin hidup takut akan kematian. Aku hanya ingin hidup dengan baik. Entah sebelum aku bertransmigrasi, atau setelah aku bertransmigrasi. Apa yang kuinginkan sangatlah sederhana, yaitu untuk bertahan hidup. Aku telah berakting selama bertahun-tahun dalam drama romansa. Namun aku tidak pernah memahami arti cinta. Ternyata, cinta dapat membuat mereka yang berada di posisi tinggi mengalah. Dan membuat mereka yang takut akan kematian mengabaikan segalanya. Maka aku akan berani sekali saja. Jika aku mati biarlah. Kau melakukan ine demi dia. Kau bahkan tidak memedulikan nyawamu lagi. Persis seperti yang dikatakan Paman Kaisar. Ayahanda Kaisar tidak akan mengambil nyawaku. Tapi itu akan mengorbankan nyawanya. Seseorang yang terlalu emosional tidak bisa menjadi kaisar. Paman Kekaisaran sedang mengajarimu bagaimana menjadi kaisar yang baik. He Xiaoyan adalah seseorang yang harus kau nikahi. Klan permaisuri dan pemberontak Xiao Xin sudah lama memiliki kesepakatan rahasia. Begitu kau menikahi He Xiaoyan dan mengamankan Istana Timur, mereka pasti akan melancarkan aksi mereka saat kaisar sakit parah. Xiao Xing. Aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Bahkan jika kaisar mengampuni Ning Xiaocha, keluarga He benar-benar tidak akan melepaskannya. Bagaimana rencanamu untuk menanganinya? Biarkan dia pergi. Aku
Aku akan melakukan segala daya upayaku untuk memastikan keselamatannya. Kau. Pertama, kita harus menang. Kalian semua boleh pergi sekarang. Kau benar-benar lancang. Pantas saja mahkota begitu menyukaimu. Mahkota, kini istana hadapi konflik dalam dan ancaman luar. Klan Permaisuri mengandalkan kekuatan militernya dan berkolusi dengan para pemberontak, merencanakan kekacauan. Jika mahkota tidak membantu mahkota, membersihkan rintangan. Mengingat sifat mahkota yang murah hati dan baik hati, hamba khawatir hari-hari mendatang akan sangat sulit. Lancang. Istana dalam tidak boleh mencampuri urusan pemerintahan. Terlebih lagi, kau hanyalah seorang pelayan rendah. Kaisar, bahkan jika Anda berniat membunuh hamba ini, hamba harus bicara. Kematian dini para pangeran kekaisaran di istana dalam bukanlah kehendak surga, melainkan buatan manusia. Permaisuri berkolusi dengan para pemberontak, berniat membunuh mahkota. Jika kaisar tidak melemahkan kekuatan klan Permaisuri, hamba khawatir akan ada konsekuensinya. Istana luar dan istana dalam saling melengkapi. Bagaimana mungkin pelayan rendah sepertimu memahami hal ini? Mahkota tidak berani bertindak melawan Permaisuri karena takut memprovokasi klan Permaisuri. Tapi klan Permaisuri akan memberontak cepat atau lambat. Apakah Anda ingin mereka mengangkat panji penegakan kebenaran? Atau segera menuduh mereka tuduhan pemberontak dan pengkhianat? Ning Xiaocha. Kaisar, Ning Xiaocha punya rencana yang beri kaisar alasan gulingkan Permaisuri dan menghukum klan Permaisuri. Jika klan Permaisuri benar-benar memberontak, mahkota kemudian dapat memproklamasikan kepada dunia. Mereka adalah pemberontak dan pengkhianat. Siapapun boleh dibasmi. Kau tidak takut mati. Status hamba ini rendah. Di era di mana kekuasaan kekaisaran berkuasa penuh ini, bertahan hidup pada dasarnya sulit. Karena memang begitu keadaannya. Hamba ini berharap agar mahkota tetap The hidup. film was translated Apa and rencanamu? narrated by M Media. Ceritakan padaku. Istana Kuning. Permaisuri Ning Xiaocha telah tiba. Salam kepada Permaisuri. Hamba ini di sini atas nama Tuan Hamba untuk membahas kerjasama dengan Permaisuri. Tuanmu. Tuan Hamba. Pangeran Jing. Apa maksudnya ini? Mahkota yang seperti anjing itu berubah-ubah. Dan sekarang dia menikahi He Xiaoyan. He Xiaoyan itu sangat membenci hamba. Jika dia memasuki istana timur, hamba pasti akan mati. Tuan hamba mengutus hamba untuk menemui Permaisuri. Untuk membahas konspirasi tersebut. Apakah Pangeran Jing merencanakan pengkhianatan? Permaisuri. Hamba mengetahui obat ini. Ini bukan obat perangsang, melainkan jengger bango merah. Permaisuri juga menginginkan kematian mahkota yang terkutuk itu. Ini serupa dengan keinginan Tuan Hamba. Setelah dapat kepercayaan mahkota seperti anjing itu, aku telah memberikan racun kronis kepadanya. Sekarang, racun itu telah memasuki organ vitalnya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Begitukah? Jika Permaisuri tidak mempercayai hamba, Anda dapat mengirim Lucy untuk menyelidiki. Tadi malam, mahkota muntah darah. Yang Mama menutup rapat berita itu. Hamba baru saja akan melapor. Mahkota muntah darah dan jatuh pingsan tadi malam. Kamar pribadi mahkota telah ditutup dan tidak ada berita yang diizinkan bocor. Permaisuri. Tuan hamba mengundang Anda malam ini pada tengah malam untuk pergi secara diam-diam ke Istana Timur untuk menyaksikan sendiri kematian mahkota yang terkutuk itu. Begitu mahkota dan kaisar mati, Tuan hamba akan menjadi Kaisar Xiao. Tuan hamba meminta Permaisuri
untuk membantunya. Pangeran Jing memiliki rencana yang bagus. Permaisuri, malam ini pada tengah malam, Tuan Hamba akan menunggu Anda di Istana Timur. Untuk menunjukkan ketulusan, dia akan membunuh sendiri mahkota. Mundur. Hamba mohon pamit. Permaisuri, apakah Ning Shoga itu bisa dipercayai? Pangeran Jing adalah orang yang paling menginginkan mahkota mati. Kaisar anjing itu, bahkan jika dia tahu aku merencanakan pengkhianatan, dia tidak akan berani memprovokasiku. Terlebih lagi dia kuda kedukaan dari Yang Shou. Badai apa yang mungkin bisa ditimbulkannya? Kalau begitu hamba ijab selamat pada permaisuri sebelumnya. Begitu mahkota meninggal, Pangeran Jing naik takhta. Istana akan menjadi tidak stabil dan rakyat akan merasa tidak tenang. Serangan Jenderal Shou ke ibu kota dijamin akan berhasil. Aku ingin melihat dengan jelas. Pangeran Jing ini, bagaimana dia mengambil nyawa mahkota? Permaisuri, Tuan Hamba sudah menyuruh semua orang pergi. Silakan ikuti hamba. Lihatlah. Mahkota Zhaozang sepenuhnya mengabdikan diri pada agama Buddha. The Ini film was adalah nasibmu. translated and narrated by M Media. Lebih baik aku memberimu satu tusukan pedang lagi. Berhenti. Kau. Lepaskan aku. Permaisuri diam-diam menyusup ke Istana Timur pada malam hari, berniat untuk membunuh mahkota. Dengan bukti lengkap dan bukti material, buktinya meyakinkan. Apakah kau masih berniat untuk membantah? Kalian semua. Kalian benar-benar bersekongkol untuk menjebakku. Selama bertahun-tahun ini, mempertimbangkan kekuatan klan ibumu, aku telah menoleransimu berkali-kali. Namun kau, sampai segila ini pengawal. Tangkap wanita kriminal ini. Lancang. Aku adalah permaisuri Zhao. Beraninya kau? Hamba ini bisa bersaksi. Permaisuri berniat untuk membunuh mahkota. Wanita hina, aku akan membunuhmu. Bahkan jika aku berniat membunuhnya, lalu kenapa? Tua bangka bodoh. Jika kau berani mencelakaiku hari ini, seluruh klanku pasti akan memberontak. Bahkan jika aku kaisar tidak melukaimu hari ini, bukankah ayahmu akan tetap memberontak? Kau diam-diam menjalin hubungan gelap dengan Xiao Xin. Berpikir kau telah menyembunyikannya dengan sempurna. Hari ini kau mencoba membunuh mahkota. Klan Taumu. Oleh karena itu adalah klan pemberontak yang berkhianat. Aku kaisar secara sah dapat menumpas para pengkhianat ini. Dan beri penjelasan pada seluruh langit. Takdir klan Zhao telah habis. Hanya menunggu Xiao Xing memimpin pasukannya ke ibu kota. Negeri ini, cepat atau lambat akan menjadi milik kita. Permaisuri berkonspirasi dengan jenderal pemberontak Xiao Xing. Mencoba menodai reputasi mahkota. Membiarkan tentara pemberontak mengibarkan panji penegakan keadilan. Dan menyerbu istana kekaisaran untuk memberontak. Tutup mulutmu. Budak keji kau. Kau hanyalah seorang kuda kedukaan Yang Shou. Apakah kau benar-benar percaya istana kekaisaran ini bisa menoleransimu? Pengawal. Kirim pelayan ini ke Departemen Hukuman. Berikan dia siksaan dan interogasi yang berat. Permaisuri membunuh mahkota. Berikan dia hukuman mati dengan racun. Permaisuri, selamatkan aku. Aku tidak ingin masuk ke Departemen Hukuman, aku tidak mau. Permaisuri, Kaisar Anjing. Klan Xiaomu.
menginjak-injak garis keturunan negara Kiku. Semoga kalian semua mati dengan mengenaskan. Lepaskan aku. Serot orang ini pergi untukku. Siapkan kereta kekaisaran dan kembali ke istana. Apa bedanya jika dia adalah seorang permaisuri yang mulia? Di istana kekaisaran ini, dia tidak lebih dari alat tawar-menawar bagi mereka yang berkuasa, dan bidak untuk menimbang keuntungan dan kerugian. Kau kelinci putih kecil benar-benar hebat. Tanpa suara. Kau membantuku menyingkirkan permaisuri, penjahat ini. Paman Kaisar. Mengingat apa yang dilakukan Ning Xiaojia hari ini, apakah menurutmu ayahanda Kaisar masih akan mengampuninya? Bukankah kau yang paling takut mati? Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak sok pintar di depan ayahanda Kaisar? Klan permaisuri pasti akan memberontak cepat atau lambat. Aku hanya ingin memberi mahkota, alasan yang benar dan sah untuk memusnahkan pasukan pemberontak. Istana kekaisaran ini, kau tidak bisa tetap di sini. Paman Kaisar adalah orangku. Dia bisa dipercaya. Selama bertahun-tahun ini, kita berada di istana, pura-pura jadi musuh sesatkan pemberontak. The Biarkan film aku was tinggal. translated and narrated by M. Setelah Media. hari ini, klan permaisuri pasti akan bergabung dengan pemberontak Xiao Xing untuk bersama-sama menekan istana. Saat ini, aku hanya bisa minta kau terima ini, lalu pergi. Pergi berlindung sementara di kediaman Pangeran Jing. Jika aku berhasil kembali, aku janji jamin kedamaianmu seumur hidup. Baiklah, kalau begitu. Jangan usir aku. Aku mohon padamu. Aku tidak ingin pergi. Paman kekaisaran cepat bawa dia pergi. Aku tidak akan pergi. Pergilah dengan cepat. Aku tidak akan pergi. Paman kekaisaran. Jaga dia baik-baik untukku. Jika aku kalah, aku mohon pada paman kekaisaran, temukan cara agar dia bisa bertahan hidup. Dia adalah wanita penakut dan takut mati. Kesehatannya sangat buruk. Dan dia takut dingin. Kirim dia ke Jiangnan. Temukan kediaman yang terpisah. Sekarang ada cukup kekayaan. Cukup baginya untuk menjalani sisa hidupnya. Terlebih lagi dia adalah wanita yang penuh nafsu dan kurang disiplin. Masih memohon pada paman kerajaan. Temukan pengawal untuknya. Seseorang dengan penampilan yang sangat tampan. Untuk melindunginya dengan ketat. Kau sangat memedulikannya. Kalau begitu jangan kalah. Kakak mahkota akhirnya bersedia menikahiku. Klan permaisuri telah memberontak dan melarikan diri dari ibu kota. Bergabung dengan pemimpin pemberontak Xiao Xing. Kakak mahkota. Lucy pelayan di sisi permaisuri telah mengaku bahwa keluarga He berkolusi dengan klan permaisuri. Ayahmu sudah lama meninggalkanmu, lalu memberontak dan kabur dari ibu kota dengan klan permaisuri. Kakak mahkota tidak mungkin. Ayahku, bagaimana mungkin dia memberontak? Ayahmu sudah lama meninggalkanmu, membiarkanmu menikah masuk. Hanyalah sebuah skema untuk The menipuku. film was translated and narrated by M. Media. Ayah, bagaimana mungkin dia memperlakukanku seperti ini? Keluarga He melakukan pengkhianatan. Putri mahkota berbagi kejahatan yang sama. Penjarakan dia di ruang bawah tanah Istana Timur. Jika dia berani setengah langkah keluar dari Istana Timur, eksekusi tanpa ampun. Bawa dia pergi. Kakak mahkota, aku tidak tahu. Ayahku sedang merencanakan pemberontakan. Kakak mahkota, aku benar-benar tidak menyadarinya. Kakak mahkota. Mahkota. Klan permaisuri dan Hei bergabung dengan Xiao Xin. Akan sulit bagi kita untuk menang. Mahkota. Mahkota. Pasukan pemberontak telah mencapai gerbang istana. Kaisar diliputi kecemasan dan kemarahan. Beliau muntah darah dan pingsan. Apa yang harus datang pada akhirnya akan datang. Aku hanya tidak menyangka itu akan datang begitu cepat. Ganti pakaian. Baik. Aku tidak boleh kalah.
Aku juga tidak sanggup untuk kalah. Seluruh perwira dan prajurit, Trantau dan He telah memberontak. Bersekongkol dengan jenderal pemberontak Xiao Xing. Ikuti aku untuk mengeksekusi para pengkhianat. Bersihkan sisi penguasa. Eksekusi para pengkhianat. Eksekusi para pengkhianat. Mahkota tidak memasuki ajaran Buddha. Sebaliknya kau memegang pedang dengan niat membunuh. Hasratmu untuk membantai terlalu kuat. Bahkan Buddha pun tidak bisa menyelamatkanmu. Jika Buddha tidak menyelamatkanku, aku menyelamatkan diri sendiri. Seluruh kota kekaisaran telah dikepung olehku. Hanya dengan beberapa dari kalian. Kalian masih berpikir bisa menyelamatkan diri. Singgasana naga ini akan menjadi milikku cepat atau lambat. Xiao Xing, kaulah pengkhianat itu, tidak tahu berterima kasih dan berkhianat. Aku menyelamatkanmu berkali-kali. Alih-alih membalas budiku, kau berbalik dan mencelakaiku. Hari ini pasti akan menjadi hari kematianmu. Sekarang setelah kau menyebutkannya aku hampir lupa. Aku dengar mahkota telah melanggar sumpah kesuciannya. Tunjukkan belas kasih besar pada kuda kedukaan yang Shong untuk menunjukkan kasih sayang kusur. Sepertinya saat itu, para penari di Menara Zuyu itu gagal menarik perhatian mahkota. Karena kau secara aktif mencari kematian, maka hentikan omong kosong itu. Majulah dan jemput kematianmu. Kau menyembunyikan dirimu dengan sangat baik. Aku tidak menyangka keahlian bela dirimu begitu hebat. Berlutut seperti ini tidaklah cukup. Kau harus berlutut dengan kedua lututmu dan menyerah dengan The sukarela. film was translated Mungkin and aku masih bisa narrated mengampuni by nyawamu. M-Media. Kuda kedukaan yang Shou itu namanya Ning Xiao Chakan. Mahkota tampaknya sangat mempedulikannya. Sejak awal, kau mengirimnya ke kediaman Pangeran Jing. Sayang sekali. Tidakkah kau tahu? Aku juga punya orang-orang di dalam kediaman Pangeran Jing. Dina, jika kau berani menyentuhnya, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Di luar terlalu sunyi. Ada yang tidak beres. Permaisuri telah meninggal dunia. Klan Permaisuri pasti akan bergabung dengan tentara pemberontak dan bergegas menyerang ibu kota. Dalam hal ini, Xiao Sheng akan berada dalam bahaya. Nona, tolong makanlah sedikit. Tinggalkan di sana.
Kamu benar-benar berpikir, wanita ini begitu mudah ditindas. Semua orang ingin membunuhku. Xiao Sheng. Pangeran Jing. Tangkap Ning Xiaocha hidup-hidup. Bawa dia ke istana kekaisaran. Xiaocha, Mahkota. Mahkota. Kuda kedukaan ini memang memiliki pesona tertentu. lepaskan dia. Kau ingin menyelamatkannya, benar kan? Baiklah. Berlututlah di hadapanku. Mahkota Anda tidak boleh melakukannya. Mahkota tolong jangan. Xiao Zheng, bukankah kau seharusnya tinggi dan perkasa? Aku tidak menyangka kau demi seorang wanita simpanan sampai bertindak sejauh ini. Selain aku, tidak ada yang boleh merundungnya. Kau perlakukan orang baik begitu. Beraninya kau mengkhianatinya. Matilah kau. Hamba datang terlambat untuk melindungi mahkota. Hamba harap mahkota akan memaafkan kesalahan hamba. Tentara pemberontak di luar kota kekaisaran telah sepenuhnya dimusnahkan. Terima kasih Paman Kekaisaran. Mahkota. Kita menang. Siapa bilang kau penakut? Keberanianmu sungguh luar biasa. Membunuh pemimpin musuh. Bagaimana kau berani melakukan itu? The film was translated and narrated by M Media. Apakah kau baik-baik saja? Meskipun agak berisiko, tapi ingin mencoba. Kau gila. Kau pikir kau bisa membunuh Xiao Xin? Aku ingin mencoba. Xiao Zheng demi dirimu. Menundukkan kepalanya meskipun posisinya tinggi. Dan kau demi Xiao Zheng? Meskipun penakut dan sangat ingin hidup tidak takut mati. Bagus. Kalau begitu mari kita coba. Kaisar tiba. Salam kepada Kaisar. Salam Ayahanda Kaisar. Bangunlah. Terima kasih Ayahanda Kaisar. Pemberontak Xiao Xin sudah mati. Permaisuri yang mencoba membunuh mahkota telah dieksekusi. Keluarga He dan Tao setelah berkhianat dihukum sesuai hukum. Langit melindungi negara Shou kita. Keluarkan dekretnya. Mahkota dan Pangeran Jing berjasa menumpas pemberontakan. Tubuhku tidak lagi bisa menahan beban ini. Menganugerahkan Pangeran Jing sebagai Pangeran Wali untuk membantu mahkota sepenuhnya dalam memerintah kerajaan. Hamba mematuhi titah. Terima kasih Ayahanda Kaisar. Terima kasih Kaisar. Ruang belajar Kekaisaran.
Kaisar. Kau masih memiliki keberanian untuk datang menemuiku. Saat kelinci cerdik mati, anjing pemburu dimasak. Sebagai kaisar. Sekarang, setelah negara Xiao stabil, Anda pasti akan mulai menyingkirkan noda seperti hamba. Kau memang menepati janjimu. Asalkan kaisar menyetujui permintaan hamba untuk menyingkirkan permaisuri. Setelah semuanya berakhir, hamba bersedia mengakhiri hidup hamba sendiri. Aku sama sekali tidak akan meninggalkan apapun bagi mahkota. Pengawal. Anugerahkan araknya. Ji Haoxing benar. Aku penakut dan takut mati. Sejak aku bertransmigrasi ke sini, aku hanya ingin hidup. Namun jika hanya kematianku yang dapat memuluskan jalannya menuju tahta kaisar, maka aku lebih baik meminum cawan anggur beracun ini dan meninggalkan mahkota. Terima kasih atas upaya Anda. Ning Xiaojia. Ning Xiaojia, siapa yang mengizinkanmu mati? Semuanya menyingkirlah. Ning Xiaojia, Xiaojia. Jangan meminumnya. Jangan. The film was translated and narrated Xiaojia. by M Media. Bagaimana bisa kau begitu bodoh? Bukankah kau yang paling takut mati? Ning Xiaojia, siapa yang mengizinkanmu mati? Bukankah kau bilang kau tidak akan tenang di alam sana? Kecuali jika kau sudah tidur denganku. Aku berjanji padamu. Aku menjanjikan segalanya padamu. Benarkah? Anggur ini. Mengapa reaksimu begitu lambat? Mengapa aku belum mati? Ayahanda Kaisar. Ning Xiaojia, si kuda kedukaan yang Xiao telah mati. Dia sekarang adalah putrinya Menteri Dewan Pendapatan Ning Seiyuan, Di Yang Shou. Seorang putri dari keluarga pejabat dan dapat memasuki Istana Timun untuk menjadi putri mahkota. Ayahanda Kerajaan. Aku tidak harus mati. Aku benar-benar tidak harus mati. Xiaojia, bukan Nona Ning. Cepat berlutut dan terima kaisar. Terima kasih kaisar. Mahkota, berhati-hatilah. Anda masih memiliki luka. Jangan memanjakan diri dalam pesona wanita agar tidak membahayakan kesehatan Anda.